Pada episode sebelumnya, kutukan ombudsman berhasil dikalahkan. Semua orang yang terlibat kemudian berkumpul di rumah Seiko, seperti biasa untuk makan bersama. Namun ternyata arwah Mai masih bersama Sawaki. Mai menjadi boneka kecil dengan kepala kura-kura. Untungnya itu sudah bukan arwah jahat. Bisa dikatakan dia menjadi arwah penjaga. Mai ingin melihat Sawaki menjadi idol. Sebelum itu tercapai, Mai tidak akan pergi ke surga. Namun Sawaki sudah tidak ingin menjadi idol. Sekarang impian Sawaki adalah menjadi penulis novel. Ceritanya bergenre romance antara vampir dengan wanita biasa. Sudah pasti itu adalah bagian dari fantasinya. Namun Mai tetap memaksa Sawaki menjadi idol. Okarun memberitahu Ayase cerita Sawaki yang menemukan bola emas. Masalahnya bola itu sudah diambil seseorang, tapi ada kemungkinan bolanya masih berada di kantor polisi. Okarun meminta Ayase melihat aura di sana. Ayase setuju dan mereka akan melakukannya besok siang. Kemudian Okarun dan Sawaki berpamitan. Karena sudah malam, Ayase menyuruh Okarun mengantarkan Sawaki sampai ke rumah. Sebelum pergi, Okarun mengucapkan salam kepada Ayase. Jadilah Ayase salah tingkah sendiri di rumah. Keesokan harinya Okarun dan Ayase pergi ke kantor polisi. Sayangnya bola Okarun tidak terdeteksi ada di sana. Jadi benar ada orang yang sudah mengambilnya. Ketika mengambil barang dari kantor polisi, pasti orang itu menuliskan identitasnya. Jika mereka bisa masuk, mungkin ada petunjuk di sana. Masalahnya tidak sembarang orang boleh masuk. Jadilah mereka meminta bantuan kepada Turbo Granny. Turbo akan berperan menjadi barang yang hilang. Dengan begitu, Turbo bisa menulis siapa saja yang mengambil barang. Ngomongin misi penyamaran begini, jadi ingat Spy X Family. Namun Turbo tidak mau melakukannya tanpa bayaran. Okarun memberikan boneka banteng yang harganya mahal. Sementara Ayase memberikan 2 bungkus keripik kentang. Ternyata Turbo menerima sogokan tersebut. Jadilah mereka ke kantor polisi setelah Turbo selesai makan keripik. Mereka mengaku menemukan boneka ketika berjalan di mall. Wajah polisinya terlihat menyeramkan. Namun dia memberikan formulir tanda menemukan barang. Polisi bertanya di mana lokasi tepatnya barang ditemukan. Okarun menjawab lorong depan toko video game. Jika menemukannya di depan toko, kenapa tidak diberikan saja kepada pemilik toko? Okarun bingung menjawab apa. Untung saja Ayase pintar menipu dan berkata, pekerja paruh waktu di sana dikenal suka membawa pulang barang yang dititipkan. Jadi lebih baik boneka tersebut dibawa ke sini. Polisi kembali bertanya, seharusnya ada 3 lorong pada mall tersebut. Jadi lorong yang mana bonekanya ditemukan? Ayase pura-pura lupa di mana menemukannya. Namun polisi belum menyerah. Boneka kucing Maneki Neko tidak lazim ditemukan dalam mesin capit zaman sekarang. Jadi apa benar boneka itu berasal dari sana? Ayase mengaku di sana masih ada boneka itu. Turbo sudah marah kenapa dia harus berdiam dalam waktu yang lama. Polisi mengaku sering berpatroli di sana, tapi dia tidak pernah menemukan boneka kucing. Kebanyakan hanya ada tempat bermain game. Kecurigaan polisi bertambah karena Okarun pernah datang ke sini. Mungkin saja ada kamera di dalam boneka kucing. Polisi berusaha membuka tali lehernya. Turbo terlihat kesakitan diperlakukan begitu. Ayase menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan barang di gudang. Polisi terpaksa melihatnya jadi Turbo masih selamat. Turbo menjadi sangat marah. Namun misi penyusupan tidak boleh gagal di sini. Ayase sudah selesai mengisi formulir dan langsung berpamitan. Polisi menyuruh mereka membawa dokumen perjanjian. Biasanya pemilik barang akan memberikan hadiah. Dengan dokumen tersebut mereka bisa mendapatkan hadiah tersebut. Namun Ayase menolaknya dan memberikan hadiahnya kepada polisi. Akhirnya mereka bisa keluar dari sana. Polisi tadi sangat menyeramkan dan mereka tidak mau terlalu lama di sana.
Sekarang yang perlu mereka lakukan adalah menunggu kabar baik dari Turbo. Malamnya polisi keluar untuk berpatroli. Jadilah Turbo bisa bergerak mencari informasi. Turbo berada di gudang dan kebanyakan barang di sana adalah payung. Setelahnya Turbo menemukan ruang komputer. Terdapat banyak layar di sana dan Turbo menuju layar utama. Namun diperlukan akun untuk mengakses data di sini. Pada dasarnya Turbo adalah nenek biasa. Sudah pasti dia tidak paham cara meretas komputer. Turbo langsung keluar dan menemui Okarun dan Ayase. Turbo keluar tanpa mendapatkan hasil apapun. Jadi Ayase meminta kembali keripik kentangnya. Tapi semua yang sudah diberikan tidak boleh diminta kembali. Masalahnya mereka harus mengganti boneka Turbo dengan boneka yang lain. Untung saja ada minimarket di seberang jalan. Masalahnya kasir penjaga toko itu adalah Rokuro. Setelah kejadian kemarin, Rokuro disebut sebagai serpo yang gagal. Jadilah Rokuro harus hidup di antara manusia. Tentu saja Rokuro tidak bisa hidup dengan menjadi penjahat. Jadilah dia bekerja di sini sebagai penjaga toko. Okarun belum percaya kepada Rokuro. Bisa jadi dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Namun Ayase justru penasaran apa Rokuro bisa menciptakan sesuatu dari nanomachine. Tujuannya sudah pasti untuk mengganti boneka Turbo yang hilang. Untung saja ada karyawan lain yang mau bertukar jam kerja. Pokoknya jika Rokuro dipecat, Rokuro akan meminta Ayase mencarikan pekerjaan baru. Ayase kepikiran mengajak Rokuro bekerja di Cafe Maid, tapi semoga itu tidak pernah terjadi. Kemudian Rokuro mengubah bajunya menjadi baju polisi. Sayangnya wajah tidak bisa diubah karena bahan yang terbatas. Rokuro mengganti boneka Turbo dengan boneka kecil. Semoga saja polisi tidak curiga. Rokuro masuk ruang komputer dan melakukan pembajakan. Benar saja ada dokumen yang berisi barang yang hilang. Terlihat Okarun dan Ayase menunggu di taman di depan kantor polisi. Turbo tidak terlihat karena sudah pulang duluan. Masalahnya polisi sudah kembali dari patroli. Jika tidak mengulur waktu, bisa saja Rokuro akan ketahuan. Okarun dan Ayase pura-pura bertengkar. Tapi Okarun tidak bisa mengatakan kalimat kasar. Sampai akhirnya Okarun tersandung dan mereka berdua terjatuh bersama. Polisi memberikan saran, jika mau bermesraan lakukan saja di rumah. Misi menahan polisi gagal dan Rokuro tertangkap basah. Rokuro memukul polisi dan berharap bisa kabur. Tapi polisi satu ini bukan polisi sembarangan. Badan dia masih bagus dan bisa bertarung. Tidak seperti kebanyakan polisi dari negara Konoha. Terjadi pertarungan epik di antara Rokuro dan polisi. Jika terus begini akan menjadi masalah. Rokuro mengaku sebagai polisi dari stasiun yang bernama Tanaka. Dia datang ke sini untuk memeriksa dokumen barang hilang. Sebenarnya Tanaka sudah menelpon, tapi tidak ada balasan karena polisi sedang patroli. Di sini terungkap nama polisi adalah Masamichi Bega. Dia dikenal sebagai Bega Sang Iblis. Pantas saja dia jago bertarung. Bega menelpon kantor stasiun dan memastikan kedatangan Tanaka. Ternyata memang benar ada perintah untuk Tanaka datang ke sini. Pertarungan selesai dan Tanaka dibolehkan pergi. Namun Bega berpesan, jika mau bertarung mari lakukan di dojo stasiun. Kemudian Rokuro pergi bersama Okarun dan Ayase. Ayase masih bingung bagaimana Rokuro tahu polisi bernama Tanaka. Nama Tanaka ada dalam database polisi stasiun. Dan soal telepon tadi, Rokuro berhasil karena membaca telepon Bega dengan nanomachine. Yang jelas orang yang mengambil bola Okarun sudah ditemukan. Namanya adalah Unji Zuma. Zuma adalah anak SMA seperti Okarun. Dan sekolahnya tidak jauh dari sekolah Okarun. Masalahnya Zuma bersekolah di SMA Renjaku. SMA itu dipenuhi preman seperti SMA Suzuran.
Sepertinya mereka harus berurusan dengan sekolah yang berbahaya. Keesokan harinya di SMA Renjaku, terjadi perang antara kelas A dan kelas C. Tidak lama setelahnya, Okarun dan Ayase sampai di sini. Mereka datang pada waktu yang tidak tepat. Okarun berpikir untuk datang kembali besok. Namun kehadiran Ayase membuat perang di sana berhenti. Semua orang langsung mendekati Ayase. Bahkan seorang pria mengelus rambutnya Ayase. Hal itu membuat Okarun marah. Tapi Okarun tidak mau sembarangan memakai kekuatannya. Ayase bertanya apa Unji Zuma ada di sini. Kemudian muncul pria dengan badan yang tinggi besar. Okarun mengira orang itu adalah Zuma. Namun dia justru memarahi pria yang menyentuh rambut Ayase. Ada peraturan di mana pria tidak boleh membuat wanita sedih. Setidaknya aturan itu berlaku kepada seluruh murid di sini. Jadi tindakan pria tadi adalah sebuah kesalahan. Pria besar meminta maaf atas nama semua pria di sini. Ternyata dia bukanlah Zuma. Dia adalah bagian dari kelas A. Dan Zuma berasal dari kelas D. Pria besar mengantar menuju kelas D. Namun Zuma juga tidak ada di sana. Menurut pengakuan pria botak, sudah 2 minggu Zuma tidak datang ke sekolah. Sebenarnya Zuma adalah petarung terkuat dari kelas D. Namun beberapa minggu terakhir Zuma mulai bersikap aneh. Zuma terlihat seperti kerasukan sesuatu yang sangat menakutkan. Ayase bertanya apa Zuma membawa bola emas. Pria botak mengkonfirmasinya. Zuma berubah setelah membawa bola tersebut. Sampai akhirnya Zuma berkata, "Dengan kekuatanku, aku bisa menghancurkan dunia." Ayase menyuruh Okarun berubah. Ternyata botak bisa melihat perubahan Okarun. Menurut botak, penampilan Okarun sangat mirip seperti Zuma. Botak sangat takut melihat Okarun sampai tidak menjawab pertanyaan Ayase. Bahkan botak sampai berlari karena takut. Orang lain tidak paham kenapa botak tiba-tiba begitu. Pada akhirnya Okarun mendapatkan alamat rumahnya Zuma. Mereka ke sana tapi Zuma tidak ada di rumah. Ayase mencari aura bola Okarun tapi di sini tidak ada apapun. Ayase teringat perkataan Zuma yang ingin menguasai dunia. Jangan-jangan kekuatan Zuma sama seperti Evil Eye. Jika benar Zuma akan menjadi lawan yang mengerikan. Samar-samar Okarun mendengar ada suara teriakan. Dan suara itu terdengar semakin mendekat. Okarun merasakan firasat buruk. Tiba-tiba muncul pria aneh yang membawa pedang dan tidak memakai celana. Mereka langsung berlari tapi orang itu masih mengejar. Ayase menangkapnya dengan tangan super. Okarun disuruh berubah dan memanggil polisi. Ternyata orang itu bisa melihat tangan super Ayase. Dia menyerang dengan pedang dan tangan Ayase terluka. Jadilah Ayase melepaskan pegangannya. Okarun akan maju untuk melawannya. Tapi tiba-tiba muncul banyak preman dari belakang. Satu masalah belum selesai dan sekarang muncul masalah baru. Sebenarnya yang preman incar adalah orang mesum. Tapi mereka menyerang dengan senjata jadi Ayase menahannya. Sepertinya mereka bisa melihat kekuatan Ayase. Okarun berubah dan mereka juga melihatnya. Penampilan Okarun mengingatkan mereka kepada Zuma. Ternyata mereka ada hubungannya dengan Zuma yang dicari-cari. Ayase bertanya apa mereka baru saja menyentuh bola emas. Namun mereka tidak peduli pertanyaan Ayase. Yang mereka inginkan hanya pria mesum itu. Jika Okarun melawan, mereka tidak akan segan-segan untuk bertarung. Pria mesum tidak mau kembali ke sana. Dia sudah mati-matian kabur dari sana. Apapun itu, dia tidak akan kembali. Ayase memanfaatkan pria mesum sebagai sandera. Dia tidak akan diserahkan jika tidak ada info tentang Zuma. Preman tidak mau bernegosiasi. Jawabannya hanya serahkan atau bertarung. Sepertinya pertarungan tidak bisa dihindari. Preman sudah siap dengan senjatanya.
sementara Okarun sudah memakai kekuatan kutukan. Namun pada akhirnya preman menyerah. Kelompok mereka berjanji untuk tidak memukul wanita, karena pria sejati tidak akan menyakiti wanita. Jadi tidak perlu ada pertarungan di antara mereka. Untungnya semua karakter baru adalah Sigma. Preman mengajak Ayase menuju ke tempat Zuma, tapi dengan syarat orang mesum tetap harus dibawa. Mereka sampai di sebuah sekolah yang sudah tidak digunakan. Ada banyak orang di sini. Semuanya adalah anak sekolah dan ada beberapa wanita. Orang mesum ketakutan berada di sini. Dia meminta Ayase berjanji untuk melindunginya. Akhirnya mereka sampai di tempat Zuma, tapi tidak ada siapapun di sini. Hanya ada diorama di atas sebuah kursi. Singkatnya, pengertian diorama bisa kalian baca di sini. Ayase protes kenapa dibawa ke tempat yang tidak semestinya. Ternyata Zuma ada di dalam diorama. Untuk mengeluarkan Zuma dibutuhkan orang lain yang masuk ke dalam diorama. Sebelumnya orang mesum hidup di sana. Menurutnya diorama itu adalah neraka. Apapun alasannya dia tidak mau kembali ke sana. Namun preman tidak akan diam saja. Demi mengeluarkan Zuma mereka akan melakukan apapun. Ayase meminta preman untuk tenang. Ayase ingin mendengarkan lebih banyak penjelasan dari orang mesum. Ternyata diorama itu adalah miliknya orang mesum. Saat itu dia masih kelas 4 SD. Ayahnya membelikan diorama sebagai hadiah ulang tahun. Ayahnya membeli diorama tersebut karena dijual murah dari toko barang antik. Orang mesum menyukainya karena sangat bagus. Sampai dia merasa ada sesuatu yang berusaha menariknya ke dalam diorama. Dia mencoba memegang kastil dan tiba-tiba dia sudah berada di dalam diorama. Di sana benar-benar dunia fantasi yang dipenuhi hewan dan tumbuhan raksasa. Waktu berlalu dan sekarang tubuhnya sudah sebesar sekarang. Aliran waktu di sana dan dunia nyata berbeda. Jadi dia tidak tahu pasti berapa usianya sekarang. Menurutnya dia sudah berada di sana selama berabad-abad. Banyak monster berbahaya di sana. Untung saja dia bisa terhindar dari kematian. Namun tidak ada ketenangan di sana. Orang mesum berpikir untuk bunuh diri. Namun tiba-tiba dia bertemu seorang manusia. Dia adalah salah satu wanita dari kelompok preman. Orang mesum sangat senang melihat manusia setelah sekian lama. Pada akhirnya orang mesum berhasil keluar karena ada orang lain yang masuk ke sana. Setelahnya orang mesum mencoba pulang ke rumah, tapi dia tidak tahu jalan kembali. Sampai akhirnya dia bertemu Zuma. Zuma mengizinkan dia menginap di rumahnya. Zuma tidak mau temannya terjebak di dalam diorama. Jadilah Zuma masuk ke sana dan wanita itu berhasil keluar. Masalahnya sudah 1 minggu berlalu dan Zuma belum kembali. Semua orang di sini menghormati Zuma. Awalnya mereka menjalani hidup yang menyedihkan. Misalnya putus sekolah atau dari keluarga yang hancur. Baru setelah mereka bertemu Zuma di sini, mereka kembali merasakan hidup yang bahagia. Masalahnya wilayah di sini terdapat banyak preman. Mereka suka menculik wanita dan menjual obat terlarang. Namun Zuma selalu datang untuk melindungi mereka dari preman. Bisa dibilang Zuma adalah sosok pahlawan di sini. Teman-temannya rela menggantikan Zuma masuk ke dalam diorama. Tapi Zuma ingin melakukannya sendiri. Dengan kekuatannya Zuma yakin bisa menghancurkan dunia. Ternyata Zuma bukan orang jahat yang mau menguasai bumi. Tapi dunia yang ingin dihancurkan adalah diorama. Masalahnya kenapa Zuma membutuhkan bola Okarun? Ternyata ada seseorang yang memberikan bola Okarun kepada Zuma. Mereka tidak tahu identitas orang yang memberikannya. Tiba-tiba saja dia muncul dan mengajak Zuma ke kantor polisi. Sayangnya tidak ada siapapun yang melihat wajah orang itu. Obrolan tentang bola Okarun seharusnya hanya diketahui mereka saja.
Bagaimana mungkin ada orang asing yang tahu persis kekuatan bola tersebut? Namun teman Zuma tidak peduli tentang itu. Yang mereka inginkan hanya Zuma bisa kembali ke dunia nyata. Jadi cara satu-satunya adalah mengirim orang mesum kembali ke sana. Suasana kembali memanas. Orang mesum tiba-tiba menyerang dengan pedangnya. Namun pedang itu hampir mengenai Ayase. Ayase yang kaget kehilangan pijakan dan jatuh ke arah diorama. Ayase menghilang dan sepertinya dia masuk ke dalam diorama. Apakah Ayase bisa keluar dari sana? Apa Okarun akan mengikuti Ayase ke dalam diorama? Dan siapa orang yang memberikan bola Okarun kepada Zuma? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak dikejar orang mesum. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.